Urube aksa samahale shishiri ho Om Ahom Urube aksa samahale shishiri ho Om Ahom Urube aksa samahale shishiri 阿弥陀佛，欢迎线上云端所有的上师、教授师、法师、讲师、助教以及全球各地的莲花童子们。今天是Selamat datang para peserta kelas Dharma. Hari ini adalah kurikulum keempat dari Sadhana Satya Buddha. Materi 欢迎线上所有的莲花 kedua yaitu Nadi Silsila, Nadi Dharma Cemfocong dan konsep silsila. Materi kita pada hari ini dapat didengarkan dari channel bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga, dan juga bahasa Mandarin. 抢答的问答程 Akan 序， ada sesi tanya jawab dan juga sesi kuis. 请 FB、YouTube 以及在 Room 上面的同学都可以在线上签答，也可以请你们在 Para 留言 peserta kelas yang mengikuti melalui YouTube atau Facebook juga bisa mengikutinya. 学号或者法号， Silakan membuka video Anda, kamera video Anda, supaya kita semua juga bisa melihat 首先感 wajah 谢 Anda. 英文频道所有的同门，感谢 Kita berterima kasih kepada semua peserta yang mengikuti 一家助教， materi ini dari beberapa channel dan juga berterima kasih kepada penerjemah 配分助教。 dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. 请问大家已经 Terjemah bahasa Indonesia 笔了吗？让我们 adalah Heaven Cucial dan bahasa Inggris adalah Ica Cucial. 我们到场所有 Apakah kalian semua telah siap? 真佛密 Bila kita bersama-sama mempelajari materi Sadhana Tantra Cemfocong, 可以加入我们打卡的4个群组在我们网络大学 Telegram 以及 WhatsApp 还有你的微信，甚 selain 至 mengikuti kelas Dharma juga bisa mengikuti grup WhatsApp 群组，每天实修课呢 kelas Virya 上10点 Sadhana Tantra Satya Buddha. 你今天实修的功课呢播上 Setiap 网， hari sebelum jam 10 malam boleh melaporkan apa saja sadhana yang telah Anda lakukan setiap harinya. Dan para mentor akan mencatat setiap kemajuan yang telah Anda lakukan. 谢谢大家。 Secara berkala akan memberikannya kepada Mula Carya Linseng untuk diberkati. 首先跟线上 Waktu telah menunjukkan pukul 6.53 waktu Indonesia Barat. 我们打招呼。我们欢迎授课导师莲音上 Dan 师， kita sambut 教育处处长联合上师， pengajar kita pada hari ini, Acarya BNI, 连家 lalu 上师， Ketua Divisi Pendidikan TBF, yaitu Acarya Lienhe, 教授师， Ketua Divisi Humas Acarya Lienxia, 以及所有 lalu 的法师， Dharmacarya Lienru, dan Dharmacarya lainnya. 助教们一起进入直播间，一起参加我们今天的上课。 Biksu, Pandita Lokapalasraya, Pandita Dharma Duta, serta para umat sekalian yang mengikuti kelas kita hari ini. 我看到有连追教授师，看到瑞士的少明师姐好，谢谢玉才讲 Sambut 师 juga 帮我 Liencuy, Dharmacarya Liencuy, 所有的 PPT， 欢迎做人讲师，还有一位是juga Ichai Jiang Shi, 是师兄嘛，还有一位是莲花文言师兄，还有光福师兄，你们好。 kita ucapkan selamat datang kepada 欢迎我 para 们 tim 圣的 kelas 微观 Dharma 助教莲花伟盛，来自原相雷藏寺。
欢迎我们的姿荣助教，欢迎国南助 dan 教， juga para 欢迎秋韵助教， pandita 感 lokal 谢 pala 秋韵助 seraya 教制作 kita 优 Dharma 美的 Duta PPT。欢迎石荣师姐，还有四莲仪法 dan 师， juga saudara-saudara 欢迎 sekalian. 印尼的淑芳师姐，阿弥陀佛。接下来是我们电脑高手丽妍助教，今天也是一样，请他为我们播放在线上抢答的环节。感谢翻译员佩芬助教， Kita 还有一 ucapkan 位是莲 selamat 花 datang juga kepada 金兰师 Pandita 谢 Lien 谢 yang telah membantu 欢迎 mempersiapkan 马来西亚的莲花金兰师姐，欢迎玉兰助教，来自新加坡，欢迎美国的可明师姐，欢迎我们的网红美娥助教，谢谢你。 欢 Selamat 迎有一 datang 位 kepada para peserta yang berasal 师 dari 姐哈，还有感谢我 berbagai 们的 belahan 后 negara 线 di 的电脑 dunia. 高手翠芳助教，感谢你的转播，谢谢 Dan 你。 juga kepada 欢迎西妹讲师， Pandita Chui 讲 Fang 师 yang 好。 telah membantu mempersiapkan 还有一位是 Kevin， 是印尼 back 席教 office 本 kita. 院雷藏士是吗？感谢你。欢迎莲花自为，自为师兄好。还有我们新主莲花人际助教，感谢大家。我们现在线上呢有91位啊。好，欢迎我们的 Para 顺子， peserta kita telah berjumlah 欢迎慈正堂 92 堂 orang. 主金花助教。我看到了三一雷藏寺的莲池法师，莲池法师好。今天是秋韵帮忙播放 PPT， 感谢秋韵助教，谢谢你，感恩。欢迎淑贤师姐，还有台湾的老钟师兄，小红助教，谢谢你。还有感谢我们的莲安法师也为我们做翻译哈，有一些他翻译了我们联合上师的文章，谢谢莲安法师。欢迎运双助教，欢迎小红师姐，还有欢迎慧仙助教。慧仙是师姐吗？哎，不好意思，这个画面都会跳欢迎我们大义雷藏寺的莲定法师，欢迎朱玉霞师姐，感谢大家。我看到了莲祖教授师，感谢教授师上线陪伴。我们看到还有 Selamat datang kepada Dharma Carya Liencu. 有一些都是英文，就没有办法跟大家打招呼哈。请问大家都已经加入了我们打卡的群组了吗？总共有全球分成的4个群组只要你每天完成你的功课呢， Para peserta sekalian telah bergabung dalam WhatsApp untuk punch card atau taka, itu checklist untuk mencatat setiap latihan yang telah kita lakukan setiap harinya, latihan sadhana. 你打卡了吗？这是多美好的事情我们大家都实修，然后每天都一起互相。 Harapkan semua siswa Cengfocong sama-sama tekun bersadana dan setiap hari menyapa dengan bertanya apakah hari ini telah melaporkan hasil sadhana Anda. Demikian kita semua bisa bersama-sama tekun bersadana. 准时上课，谢谢运双助Lagi pukul 7 WIB waktu Indonesia Barat kita akan memulai kelas. 如果说他们并没有选读我们网络大学的课程呢，如果是旁听生也是可以打卡的。好，我们少林师姐说打卡了，谢谢你们，感谢大家的回复谢谢大家。 Terima kasih juga atas respon dari kalian semua. 我们课程开始。
kelas kita resmi kita mulai. 顶礼真佛中传承。 Mari sembah sujud kepada Mahmula Acharya Lien Sheng dan 顶礼根 silsilah 本 Chen 传 Fo 承 Zhong. 上师，历代传承祖 Marilah kita 师， semua beranjali, 十方 sembah 圣 sujud 圣 kepada 全真 Mahmula 佛 Acharya 菩 Lien 萨 Sheng, kepada 金刚护法， silsilah Mula Chen Fo Zhong, kepada para Buddha Bodhisattva 提醒 Dharma 加持 Mala. 我们今天课程顺利，大家都能够 Memohon 智慧知 pemberkatan dan 己， istana supaya 自 hari 愿 ini 修 kelas 行 kita 进 berlangsung 步。 dengan lancar. Semua 请大 peserta 家守节 mendapatkan 莲花 manfaat 手 dan 持手 menambah 印， prajna. 观 Marilah 想 membentuk 根本上 mudra 师助 Padma 念， Kumara 我们恭念 bervisualisasi 莲 mula 花 carya 种子 menetap di 七九 puncak 本 kepala 愿 dan 事件， menjapa 祈 mantra 求传 sebanyak 承 7 大 kali. 加持， Memohon 持 pemberkatan 咒 Adistana 嗡 Silsila. 古莲 Om 生 Kulo 西 Lien 地 Shen 吽， Siti Om. 嗡 Om 古 Kulo 莲 Lien 生 Shen 西地 Siti 吽， Om. 嗡 Om 古 Kulo 莲 Lien 生 Shen 西地 Siti 吽， Om. 嗡 Om 古 Kulo 莲 Lien 生 Shen 西地 Siti 吽， Om. 嗡古 Om 莲 Kulo 生 Lien 西 Shen 地 Siti 吽， Om. 嗡古 Om 莲 Kulo 生 Lien 西 Shen 地 Siti 吽， Om. 嗡古 Om 莲 Kulo 生 Lien 西 Shen 地 Siti 吽。 Om. 阿弥陀佛， Amitofo. 云端所有的莲花童子们，大家好。首 Kepada 先欢 semua 迎我 Padma 们受 Kumara 圣 yang 导师 bergabung 莲花上 melalui 师， Zoom, 还有我们的 marilah 会 kita 员、 sambut 莲 Acarya 花 pengajar 总组 kita 监 Acarya 事、 Lien Yi, 教育处处长 Ketua 莲 TBF 上 Acarya 师、 Cheng Chu, 公关处 kepada 处长 divisi 莲家上 Ketua 师， Divisi Pendidikan 以及 Acarya Lien 线 He, 上所有的上师、 Ketua Divisi 以及 Humas 教 Acarya 授 Lien 师、 Chia, 法 kepada 师、讲 semua 师助教， Karya 以及 Dharma FB 以 Carya, 及 Pandita Dharma YouTube， Duta, 还有 Pandita 乐 Loka 色 Palastraya, 上 dan 所有 semua 同仁，大家 umat 早 Cenfotong 安， yang 阿 bergabung 弥陀 melalui 佛。 YouTube, Facebook 欢 maupun 迎 Zoom. 大家一起 Selamat malam, 学习 Amitofo. 2023年新的课程，也是我们网络大学第 Marilah 5 kita 课真 bersama-sama 佛密法。 mengikuti kurikulum 感谢 keempat 大家选 dari 读，也感 kelas 谢大家 Dharma 今日 Satya 跟我 Buddha. 们一起上课。首先，我们恭请我们今天的课程导师莲 Marilah 一 kita 上师 mengundang 为我们 acara 授 pengajar 课 kita hari 我 ini, 们 yaitu 第 Acarya 13 Lien 真佛密法入门第2节真佛法脉及其传承理 Materi 念。 pertama minggu lalu 请 adalah 大家 pengenalan 准备 Satya 好了吗？ Buddha, 我们开始上课，有 dan 请 hari ini 授课 adalah 导师 materi 莲一 kita 上 adalah 师。 Nadi Dharma Chanfo dan konsep silsilah. 阿弥陀佛，阿弥陀佛。敬爱的主持人，大家好。对，莲一上师呢，目前在上线中。我们先恭请莲和上师，为这一次的上 Amitofo 课 semua 还有学 peserta 员打卡的事项， sebelum 为我们大家 sebelum menyambut 打 acara 起步 Lien 一 I, 下。 marilah 我 kita 们先恭 sambut 请莲和 acara 上师， Lien He 我们再稍等一 untuk 下，莲和上 memberikan 师。谢谢 semangat 大家。 kepada kita semua dan juga 阿弥陀 memberikan 佛， semangat bagi 谢 kita untuk 谢台 mengikuti 长说 program 的临时 Virya 考试， dan Pocong. 这个真的叫做临时演讲，我完全没。 Amitofo, 不过呢，一说到这个打 inilah yang 卡， dinamakan 我真的很有感触啊，因为我看到 Dharma 很多 Desana 他 atau 们的 kata 留言。 sambutan 刚刚我还 secara 看到， mendadak karena saya 我 sama 给大家 sekali 读一 tidak 下， diberitahu harus memberikan 他 kata 是这样说 sambutan. 的，他说。 Saya akan 非常 menjelaskan 感 sedikit 动， mengenai 我知道 program 我们 Virya 正 dan 在流传 Pocong. 大家的这种精神。你看他是这样说的：有了现在的打卡，让我整天想着一定要完成 Ada seorang siswa yang 没完成， menyampaikan 去年都要完 masukan 成。 tentang program 感 Virya 谢 ini 上师助 karena 教 setiap 非常 hari 好 harus 心 melaporkan 让我们这群懒孩子 kegiatan 听说 sadana, maka 对， membuat 其实 saya 呢， menjadi lebih 我们 rajin 打卡精进的 dan 宗 tidak 旨 lagi 就是这 malas 样， setiap 希望 hari 大 saya 家 harus melaporkan 能够 hasil 互相 sadana 鼓励， saya. Memang 互相的 tujuan 激 program 励， ini adalah 而且 saling 就是 mendukung 说 supaya 共 kita 同 semua 的 saling 完成这 mengingatkan 场 dan juga saling 我称为 memberikan 精 semangat 进 dalam 马拉松。 bersadana. 枪声响起了，大家一起 Semua 跑， seperti sebuah maraton. 上百人一起开跑，而且是第 Ibarat 一场马拉 300 松 orang 是到 sama-sama 今年年底， start 也就 berlari 是 maraton 2023 年 hingga 的12月31号， akhir 是 tahun 完成 ini. 这场马拉松 Jadi kegiatan 有 ini 点漫长， dimulai 但是修行本来不就是漫 dari 长的 beberapa 过 waktu yang 程， lalu hingga 一年之 31 中 Desember 就让我 2023. 跟大家一起
ibarat sebuah maraton dilangsungkan dalam waktu yang cukup panjang. Jadi kita semua harus saling mendukung supaya kegiatan maraton Virya ini bisa berlangsung dengan lancar. Tugas kali ini kita berharap supaya para siswa yang setiap hari biasanya senantiasa japa mantra dan hanya japa mantra akan mulai memikirkan, mempertimbangkan untuk memulai sadhana yang lengkap. Karena sadhana yang lengkap, satu sadhana yang utuh, memiliki makna yang lebih mendalam. Dan itu akan lebih penting. Jika Anda setiap hari hanya japa mantra dan tidak melakukan meditasi, itu semua belumlah sempurna. Itu merupakan prinsip dasar. Jika Anda setiap hari bersadana dan juga japa mantra, tetapi Anda sama sekali tidak berolahraga, tidak mengolah tubuh, itu juga tidak benar. Jika telah memiliki usia, telah menginjak usia 40 tahun ke atas, tetapi tidak memiliki kebiasaan berolahraga, maka tubuh akan menjadi tidak sehat dan mudah sakit sakitan. Jadi setiap hari juga harus berolahraga. Seperti Mahaguru, kita setiap hari melakukan Vajra Musti atau tinju Vajra. Dan olahraga yang paling cocok kita lakukan sebagai seorang sadhana, sebagai seorang sadaka, yaitu Mahanamaskara seluruh tubuh. Atau Mahanamaskara 5 titik tubuh menyentuh tanah. Selain bisa mengolah tubuh, juga mengikis karma. Sebelum bernamaskara di lantai, kita harus bervisualisasi dan menahan prana kita di dalam tubuh. Jadi seperti sebuah botol yang turun di lantai. Nah, semua prana kita terkumpul di dalam tubuh kita. Mungkin pada awalnya saat Anda lakukan, akan terasa lelah dan juga sedikit ngos-ngosan. Tetapi jika telah Anda lakukan sekitar 10 kali atau lebih, makin lama Anda lakukan, Anda akan merasa prana Anda semakin lancar. Anda akan terbiasa. Selain bermeditasi, selain berolahraga, japa mantra, apakah sudah cukup? Belum cukup. Tetap harus belajar. Ada juga umat yang berkata, Acarya, sekarang saya setiap hari tekun membaca karya tulis Mahaguru. Jadi setiap hari dia membaca 2 artikel. Ini bagus sekali. Jadi setiap hari Anda juga belajar dan mendapatkan kemajuan. 这只是我们精进的第一次马拉松赛，我已经在筹划未来的明年的更。 Ini adalah kegiatan maraton Wirya kita yang pertama. Saya juga sedang memikirkan program Wirya untuk tahun depan. Tetapi itu semua masih dirahasiakan. Kita jalani dulu yang tahun ini. 我可以停下来了吗？请问。那个如何？阿弥陀佛，上师您好。联谊上师目前还在上线改名中，请您再继续分享更多的这个精华。Mohon Acarya Lianhe untuk menyampaikan lebih banyak lagi tentang kegiatan Wirya Pocong ini. Saya berharap ke depannya kita semua memiliki kesempatan untuk menyampaikan sharing Dharma. Supaya kita semua memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Di dalam hal grup WhatsApp untuk Punch Card, kita ada 4 kelompok. Pertama melalui Line. 可能是骇客啊，还是业余的，有什么问题？总之他把其他人给踢出去了。
所以后来我们重新建了一个社群，是 Karena 吧？ sebelumnya ada masalah, sehingga ada peserta yang menendang keluar peserta lain. Maka kita telah membuat kelompok yang baru di dalam Line. 还是有群主哈。那么习惯使用 Line 的还可以加入。 Kelompok yang menggunakan Line biasanya yang berada di Taiwan. 是吧？不会被这个被踢出去了，是吗？现在做了一个比较安全的措施，就是我加入了每一个学院的 line，我变成他们的好友。万一有一天不见了，还是可以拉回来的。那就是资料备份的部分，看有没有电脑高手。联合上司，联合上司。不好意思我的任务终于完成了。对不起，对不起大家，我真的刚才一直没有画面。没问题，没问题，不着急，不着急。我这边也刚好讲完了，所以 Line 被剔除的哈，可以重新加入。我们现在呢有了 Para peserta yang bergabung melalui Line dan telah tidak sengaja ditendang keluar, silakan bergabung kembali. 请放心，大家加油打卡吧！现在我们再一次的以热烈的掌声欢迎我们的授课导师。 Kita sambut acara pengajar kita, acara Lienyi. 请授课。我们再一次顶礼感恩根本传承上 Sekali lagi kita menghaturkan sembah sujud kepada Mahamulacharya Liense, kepada Silsilah Cefocong, kepada para Buddha, Bodhisattva, Dharmapala, dan para Daki Dewa. Mohon pemberkatan supaya kelas kita hari ini berlangsung dengan lancar dan kendala. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Chengcu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lienhe, Ketua Divisi Humas Acarya Lienjia, Acarya Lienfei, para Acarya, Dharmacarya, Biksu, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, dan para umat sekalian. Mohon maaf karena tadi agak tertunda karena komputer saya mengalami masalah. Saya ulangi sedikit. Minggu lalu peserta yang ikut sekitar 600 orang. Yang tidak terduga oleh saya, para peserta yang bergabung dalam kelas Wirya Dharma untuk Panchkar sekitar 500 orang. Jadi saya merasa sangat terharu. 昨天我看他写的修行性的在那个647期他给自己定了2023年的精功课。我看了之后呢，我真的 Saya sendiri melihat tugas atau PR yang telah dipilih oleh Acarya Lienhe untuk tahun 2023 ini. Yang pertama, melakukan olah fadra dan pernafasan botol. Yang kedua, meditasi. Yang ketiga, japa mantra 1080 kali. Yang keempat, namaskara dan juga yoga Madewi Yaochu. Lalu setiap hari membaca dan mempelajari karya Maha Guru kita. Dan juga setiap hari menulis satu artikel. Dan setiap hari ia memperhatikan satu siswa. Yang terakhir ini membuat saya sungguh kagum. Ia begitu sibuk, tetapi setiap hari ia berkomitmen untuk memperhatikan kemajuan satu siswa Cefocong. Jadi ini merupakan role model yang baik, contoh panutan yang baik bagi kita semua. Apakah Anda pernah mendengar kisah tentang kemampuan kuda? Yang pertama, kuda yang melihat cambuk, ia sudah bisa berlari dengan kencang. Kuda yang kedua harus
cambuk dulu, barulah bisa berlari dengan kencang. Kuda yang ketiga, biarpun dipukul atau dicambuk, ia tetap tidak akan bergerak. Yang keempat, kuda yang dicambuk tetapi malah memberontak. Jadi saya berharap kita semua bisa menjadi kuda yang tipe pertama, yaitu kuda yang terbaik. Jadi bisa otomatis bisa memiliki motivasi diri untuk belajar. Ini semua sangatlah baik. Karena keterbatasan waktu, kita mulai memasuki materi kita. Yang pertama adalah pengenalan Tantra Satya Buddha. Yang kedua adalah Nadi Dharma Chen Fo dan konsep silsilah. Ada beberapa pertanyaan untuk mengingatkan kita kilas balik. Yang pertama, Mula Carya Linsem lahir tahun 1945 di Chiai. Apakah pendidikan yang apakah pendidikan yang telah ditamatkan oleh Mula Carya kita, yaitu topologi atau topografi tanah. Yang kedua, Mula Carya Linsem mempelajari kemampuan beramal Mula Carya kita sangat hebat dan menghebohkan, sehingga tahun berapa ia berimigrasi ke Seattle. Yang ketiga, Mula Carya Linsem mempelajari Tantra Satya Buddha dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Buddha manakah yang memberikan Vyakarana sebagai Padma Prabha suara Buddha, yaitu Buddha Sakyamuni. Pertanyaan keempat, siapakah yang Buddha Bodhisattva manakah yang memberikan terma kepada Mula Carya Linsem? Yaitu jawabannya adalah Padmasambhava. Yang kelima, apakah ikrar agung dari Mula Carya Linsem? Yaitu rela tubuh hancur berkeping dan neraka kosong barulah mencapai kebudaan. Apa yang dimaksud dengan Chen Fo Chung atau sekte Satya Buddha? Karena Mula Carya kita telah menampakkan kaki sendiri ke tanah Buddha dan juga telah menyaksikan Dharma Kaya dan Samboga Kaya Buddha, telah memahami Mahasiddhi, karena itulah membentuk sekte yang dinamakan Chen Fo Chung atau Satya Buddha. Pada tahun 1979, beliau mendirikan sekte Lingxian di Taiwan. Tetapi karena nama ini telah dipatenkan oleh orang lain ke pemerintah, maka pada tahun 1984 di Seattle, Mula Carya Linsem mengubah namanya menjadi Lingxian Chen Fo Chung, lalu dipersingkat menjadi Chen Fo Chung saja. Apa yang dimaksud dengan kata Chen atau Satya atau sejati dari kata sekte Chen Fo Chung? Pada tanggal 29 November tahun 2014 dalam Dharma Desana, di sebuah upacara Dharma, Mula Carya Linsem berkata bahwa Chen atau Satya atau sejati merupakan prinsip dasar dari Chen Fo Chung. Apa yang disebut dengan sejati? Yaitu karena Mula Carya telah menyaksikan sendiri, mendengarkan sendiri, dan membuktikan sendiri. Karena itulah Dharma ini dinamakan Satya. Dalam buku karya Mula Carya nomor 52, beliau mengatakan bahwa telah menerima Vyakarana dari Buddha, lalu memahami bahwa Buddha ada di dalam hati setiap orang dan memiliki kesetaraan. Sehingga jika kita tekun bersadana, maka Yidam akan menampakkan Satya Kaya. Inilah alasan kenapa Chen Fo Chung dinamakan sekte Chen Fo Chung. Mungkin ada yang pernah membaca kisah klasik Tiongkok, Impian Pavilion Merah. Di dalam itu terdapat satu frase, yaitu jika yang palsu dianggap sejati, maka yang sejati akan menjadi palsu. Jika yang tidak ada dianggap ada, maka yang ada pun akan dianggap tidak ada. Ini juga seperti kebanyakan orang. Banyak orang yang menganggap hal-hal di dunia ini adalah sesuatu yang sejati. Sebenarnya, cobalah kita pikirkan, apakah dunia ini merupakan sesuatu yang sejati?
Mulacarya Liansen sering berkata bahwa segala sesuatu fenomena di dunia ini hanyalah fana, hanyalah palsu, dan tidak abadi. Dan Mulacarya kita menggambarkannya dengan bulan di atas permukaan air. Apa yang dimaksud dengan bulan di atas permukaan air? Itu seperti penampakan bulan di atas permukaan air. Jadi tampak seperti sungguh-sungguh ada, tetapi tidak bisa diambil, tidak bisa disentuh. Jadi ini juga perumpamaan yang sangat bagus yang digunakan oleh Mulacarya kita untuk menggambarkan dunia ini. Jadi di dunia saha ini setiap hal, setiap fenomena hanyalah palsu, hanyalah sementara, bukanlah sesuatu yang sejati. Jadi semua hal di dunia ini, semua fenomena di dunia ini senantiasa berubah, tidak ada yang abadi, semuanya anicca. Seperti kisah klasik Impian Pavilion Merah atau Hong Lomong, kita bisa melihat kisah-kisah di dalamnya. Semuanya tidak ada yang abadi. Sebenarnya proses kehidupan manusia sama seperti itu. Karena itu kita perlu mempelajari Buddha Dharma. Dengan mempelajari Buddha Dharma, kita memiliki prajna atau kebijaksanaan untuk memahami segala fenomena di dunia ini. Supaya kita tidak melekati dan tidak terikat dengan fenomena dunia ini. Sehingga tidak ada kilesa atau kerisauan dan kemelekatan. Saya sangat menyukai beberapa kata yang diucapkan oleh Mulacarya kita, yaitu manusia, hal, dan benda. Setiap kali kita menemui kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, ingatlah kata-kata Mahaguru ini. Manusia setiap saat bisa meninggalkan dunia ini. Setiap hal, baik besar maupun kecil, semuanya akan berlalu. Benda, segala benda yang ada di dalam dunia ini, semuanya memiliki prinsip terbentuk, menetap, rusak, dan musnah. Jadi jika kita memahami beberapa kata ini, kita akan memahami bahwa segala fenomena di dunia ini adalah anicca atau tidak kekal. Kerisauan manusia adalah karena kemelekatan kita dan tidak memahami konsep anicca atau ketidakabadian. Apa yang senantiasa tidak berubah dan juga abadi hanyalah Buddhata. Saat Buddha Sakyamuni mencapai pencerahan, beliau berkata, di seluruh dunia ini segenap insan memiliki Buddhata. Tapi karena memiliki kemelekatan, maka tidak bisa mencapai pencerahan. Karena kemelekatan akan harapan dan keinginan. Jadi setiap insan memiliki Buddhata. Tetapi karena memiliki kemelekatan dan hasrat, maka tidak bisa mencapai pencerahan. Prinsip ini harus kita pahami. Ada sebuah kisah Zen yang juga mengajarkan tentang ini. Ada seorang guru Zen yang pergi mengunjungi seorang Zen lainnya yang bernama Macu. Saat Macu menemuinya, ia bertanya, dari mana Anda datang? Dia berkata, saya datang dari Uyil Yechong Tayun. Anda datang untuk apa? Saya datang untuk mencari Buddha Dharma. Master Zen Macu berkata, di sini apapun tidak ada. Apa yang Anda cari? Jika pusaka yang Anda miliki tidak Anda perhatikan, tidak Anda jaga, Anda bepergian untuk mencari pusaka yang lain. Apa artinya? Jadi Master Zen Hui Hai ini bertanya, apakah pusaka saya? Master Zen Macu berkata, orang yang sedang berbicara dengan saya, itulah pusaka.
Jika dalam memahami pusaka dalam diri, buat apa mencari dari luar? Setelah Master Zen Huihai mendengar ini, ia pun segera memahaminya. Jadi seperti di dalam Zen mengajarkan bahwa Andalah Buddha. Tantrayana juga memiliki konsep yang sama. Setelah Anda bersarana, Anda adalah calon Buddha. Jadi kita melakukan bawana atau pelatihan diri mulai dari tahapan dasar hingga mencapai pencerahan. Yang kedua adalah kita Nadi Dharma Chan Pocong. Pada buku ke-82, Maha Cahaya Padma, Mulacarya menuliskan tentang satu, arus Dharma Silsila dan Pocong, yaitu berasal dari Buddha Sakyamuni, Buddha Amitabha, Bodhisattva Maitreya, Padma Sambhawa, dan Mulacarya Linseng. Lalu sumber silsilah Chan Pocong adalah Tathagata Vairocana, Buddha Locani, Padma Kumara, dan Mulacarya Linseng. Hal ini sama juga dengan silsilah Wajrayana, yaitu berasal dari Tathagata Vairocana, Wajrasattva, Nagarjuna Bodhisattva, Bodhisattva Naga Bodhi, Wajra Bodhi, Amoga Wajra, Huipo, Ichao, dan Hayun. Dari nadi silsilah tampak jelas bahwa nadi Mulacarya dan Wajrasattva saling berhubungan. Pemimpin rahasia dari Wajrayana yaitu Wajrapani. Wajrapani merupakan Wajrasattva dan Bodhisattva Samantabhadra adalah Wajrasattva. Apa yang dimaksud dengan silsilah? Di Tantrayana ada istilah silsilah yaitu digambarkan dengan bejana dan bejana. Sebuah bejana yang berisi air dituangkan menuangkan isi airnya kepada bejana yang kosong. Inilah yang dinamakan silsilah. Di dalam tantra ada tahapan sadhana, ritus, kiat rahasia, syarat utama yang harus disampaikan dari bejana ke bejana. Jadi Mulacarya menyampaikan pengetahuannya dan menjelaskannya dengan sangat jelas kepada para siswanya. Inilah yang dinamakan bejana ke bejana. Ada seorang siswa yang mengunjungi gurunya. Ada sebuah kisah tentang siswa yang mengunjungi gurunya. Lalu gurunya menyuruhnya membuat lukisan teko dan cangkir, tetapi cangkir di atas. Lalu siswa ini melukisnya. Lalu gurunya berkata, lukisan kamu tidak benar, harusnya cangkir di atas dan teko di bawah. Lalu siswanya berkata, guru, jika cangkir berada di atas dan ceret berada di bawah, bagaimana caranya menuangkan air dari ceret ke cangkir? Lalu gurunya berkata, ternyata Anda telah paham prinsip ini. Lalu gurunya berkata, sesungguhnya seorang sadaka yang mencari dharma, mempelajari dharma, harus terlebih dulu mengosongkan isi cangkirnya. Dia harus mengikis habis kesombongannya. Dengan demikian barulah arus dharma silsilahnya bisa dituangkan ke dalam cangkirnya. Apa makna dari teko di atas? Teko atau ceret di atas adalah bermakna Mulacarya senantiasa dijunjung tinggi, senantiasa dijunjung di atas puncak kepala kita. Cangkir di bawah berarti seorang siswa harus mengerti konsep rendah hati dan menerima. Tetapi untuk sadhana ada 4 kata yang harus dipahami. Hanya memahami konsep ini saja tidak cukup, masih ada 4 kata yang harus dipahami, yaitu minum air, ingat sumbernya. Dan gurunya menuliskan 4 kata itu di dalam lukisannya. Karena itu, seorang siswa Tantra harus senantiasa menjunjung mulacaryanya. Selamanya tidak pernah meninggalkan mulacaryanya, karena setiap sadhana yang
sadhana yang ia pelajari berasal dari mula carya. Jika Anda telah memahami ini, maka Anda paham apa makna dari minum air, ingat sumbernya. Apa perbedaan Tantrayana dan Mahayana? Tantrayana memiliki konsep rahasia. Jadi untuk transmisi silsila ini sangat khas. Berbeda dengan Mahayana dan juga aliran lainnya. Seperti Mahayana tidak membutuhkan silsila. Dalam situs Tantrayana, Tantrayana berasal dari prajna sejati Sang Buddha yang langsung ditransmisikan kepada orang awam. Karena itulah, praktisi Tantra dapat memiliki daya balada abhijna. Karena Tantra menjunjung tinggi silsila, maka praktisi Tantra memasuki Mahamandala mendapatkan abhiseka dari Wajracarya. Berarti ia telah mendapatkan kekuatan silsila. Tanpa silsila, mantra tidak berguna dan juga dianggap mencuri dharma. Abhiseka silsila merupakan dasar utama menekuni Tantra. Karena silsila berasal dari angkasa semesta, menarik prajna dalam batin. Inilah prajna mula silsila Tantra. Di Tibet juga ada sebuah kisah yang terkenal. Suatu hari ada seseorang yang melewati sebuah pohon dan ia melihat di pohon itu ada sarang lebah. Lalu ia berpikir, saya ingin mengambil madu untuk mempersembahkannya kepada Buddha, tetapi ia juga takut disengat oleh lebah. Lalu ia pun menemui mula caryanya dan memohon petunjuk. Ia berkata, mohon mula carya berikan adistana. Saya melihat sarang lebah di sebuah pohon dan saya ingin mengambil madunya untuk mempersembahkannya kepada para Buddha. Bagaimana caranya saya mendapatkan madu tanpa disengat lebah? Lalu mula caryanya berkata, katakan kepada para lebah itu untuk tidak menyengat Anda. Ia pun mempercayainya dan segera memanjat pohon itu. Ia berkata kepada para lebah, jangan menyengat saya hanya ingin mengambil madu untuk mempersembahkannya kepada para Buddha. Dan hasilnya ia berhasil mendapatkan madu itu tanpa disengat oleh lebah. Temannya yang berada di bawah pohon kebetulan melihat hal ini. Lalu ia bertanya kepada praktisi Tantra ini, aneh sekali, mengapa tadi Anda naik ke pohon dan mengambil madu, tetapi bisa tidak disengat oleh lebah? Praktisi Tantra ini berkata, saya hanya berkata kepada mereka, jangan menyengat saya. Hanya itu saja. Ya, betul. Lalu temannya pun ikut memanjat pohon dan mengatakan, jangan menyengat saya, dan ia mencoba mengambil madu. Hasilnya ia disengat lebah hingga bengkak. Sebenarnya ini kisah yang sangat sederhana yang memberitahu kita bahwa praktisi Tantra itu ia meyakini mula caryanya. Ia yakin apa yang dikatakan oleh mula caryanya dan ia melakukannya. Inilah yang dinamakan kekuatan silsilah. Tetapi temannya hanya mengikutinya saja sehingga ia pun disengat lebah. Jadi coba kita pikirkan. Seringkali mula carya mengatakan sesuatu sambil lalu saja. Tetapi jika Anda menyimaknya dengan baik dan mengikuti petunjuknya, sesungguhnya setiap kata dari mula carya mengandung daya adistana atau daya pemberkatan. Ini harus kita pahami sebagai seorang praktisi Tantra. Kini kita memasuki kuis. Kita serahkan kepada Pandita Lokapala sekalian.
谢谢还是要上师。我直接，哦，好，上师。没事，我直接我这里有我直接自问自答，或者你就是好像上个星期这样是吗？对的，是的，上师。哦，那我分享好吗，上师？好，好。Kuis pertama, 我已经分享了屏幕，大家看到了吗？ apakah semua sudah melihatnya? 好，今天的问答非常简单。那我们 Pertanyaan hari ini sangat sederhana. Kita punya 3 jalur bahasa. 让大家去选。那如果是你是想要看华语的呢，那就请按华语的连接。 Jika ingin mengikuti kuis dalam bahasa Indonesia, bisa pilih dalam bahasa Mandarin, bisa pilih bahasa Mandarin. Jika ingin mengikuti lewat bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, juga bisa memilih channel bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. 那我同时我会把这个连接复制在留言区上，让大家 Instruksinya, ini ada kodenya untuk setiap bahasa. Bisa lihat di kolom chat, ada link untuk setiap channel bahasa. Bisa klik link. 3个字想要参与的语言的代码加入。好，我们可以 Jadi kita bisa langsung mengikuti sesuai bahasa yang kita pilih. Hảo, 看大家都进了吗？我们现在有大约40个人，41个人。 Sekitar 41 orang telah bergabung. 来看看一下印尼区的有几多人呢？16人。 Channel Bahasa Indonesia 16 orang yang bergabung. Bahasa Inggris ada 4. Ayo segera bergabung, dengan link sudah dibagikan di kolom chat. Tinggal diklik aja sesuai pilihan bahasa. 大家大部分都已经开始了，那我们现在就开始游戏吧。好，有请上师来为大家读一读这个问题好吗？问题1，灵仙真佛宗在哪一年创立 Kapan Lingxian Zhen Fo Zhong didirikan? B 1984年 C 1894年。好，请大家赶快抢答。现在时间剩下15秒。好，时间到。 Waktunya telah habis. 大家看看屏幕，正确的答案是1984年。 Jawaban yang benar adalah tahun 1984. 好，我们看看是谁的拿到最高分呢？好，中文的现在先领先的是423295545，再看看印尼文的怎么样呢？程序，这位拼谷拿到最高分。 还有，我们还英文的频道，我们现在有莲花 Angel 拿到最高分。好，我们现在进入下一题。问题2，在传承血脉之中，莲生活佛卢胜彦与哪2位菩萨血脉相通 ？A. 莲华生大士金刚萨埵 B. 金刚手大力金刚 C. 金刚萨埵金刚手。 Pertanyaan kedua. 好，
抢答。好，还有4秒。答案是什么呢？ Bisa 4 detik lagi. 答案是 D， 金刚萨斗，金刚手。好，我们再看看排行榜。好，现在中文的排行榜是 Leo 是最高分，印尼呢还是有拼谷？那至于英文呢，还是有莲花 Angel。好，我们就是现在进入已经结束了第1个环节游戏，那我们就交回给 Kuis bagian pertama telah usai. Kita kembali kepada acara LNI untuk kembali melanjutkan kelas. 密宗行者3根本之重要性，在密教里，根本三世是第一重要，永远不可舍弃。杰着是根本本尊，一生风持不杂，最后根本护法，一生守护着行者。 Dalam Tantrayana, bagi seorang praktisi Tantra, ada trimula yang sangat penting. Yang pertama, mula carya, selamanya tidak pernah kita lepaskan. Lalu, mula yidam, selamanya tetap kita ikuti dan kita junjung tinggi. Lalu, mula dharmapala yang selamanya melindungi kita. Kehilangan salah satunya saja akan menyebabkan kita kehilangan daya silsila. Jadi seorang siswa Tantra, jika telah melepaskan mula caryanya lalu berlindung kepada mula carya yang lain, maka ia akan kehilangan silsila. Saya ingat kisah Marpa yang memiliki siswa bernama Epa. Lalu Guru Marpa memberikan pengajaran yang sangat keras kepada Milarepa. Dia hanya memberikan siksaan secara fisik tetapi tidak mengajarkan Buddha Dharma. Lalu Bunda dari Marpa merasa kasihan dan dia menyuruh Milarepa untuk pergi dan belajar kepada Lama Epa. Dia menirukan surat berasal dari Marpa yang telah ia palsukan, menyuruh Milarepa untuk belajar kepada Lama Epa. Lalu Milarepa pun membawa surat ini dan mengunjungi Lama Epa, dan Lama Epa melihat surat itu dan mengira bahwa itu benar petunjuk atau perintah dari Guru Marpa. Ia pun mengajarkan semua sadhana tantra kepada Milarepa. Meskipun telah mendapatkan ajaran tantra yang sangat berharga ini dan ia menekuninya dengan sungguh-sungguh, sedikit pun ia tidak mendapatkan kontak yoga. Ia juga tidak paham mengapa demikian. Mendengar kisah ini, harusnya kita semua paham alasannya. Karena hal ini bukanlah diajarkan atau ditransmisikan langsung oleh Guru Marpa kepada Milarepa, tetapi melalui siswa dari Guru Marpa. Meskipun sadhananya sama, tetapi tidak ada kekuatan adhisthana silsila. Jadi kisah ini sejalan dengan yang tadi saya sampaikan bahwa mula carya selamanya tidak boleh kita lepaskan.
Jadi kita harus senantiasa mengingat mula carya dan menjaga silsilah. Silsilah dalam Cheng Fo Chong ada 3 macam. Yang pertama silsilah lisan. Yang kedua terma dan ketiga angkasa. Silsilah lisan berarti guru menyampaikan langsung dari mulutnya dan siswa mendengarkan langsung dengan telinganya. Inilah yang dinamakan bejana dan bejana ke bejana. Jadi air dari satu bejana dituangkan ke bejana yang lain. Jadi mula carya Liansheng menyampaikan dharma ibarat menuangkan air dari bejana mula carya kepada bejananya siswa. Inilah yang dinamakan silsilah. Yang kedua adalah silsilah terma. Guru sesepuh Nyingmapa yaitu Padmasambhawa mengajarkan Mahaparipurna bukan dengan transmisi lisan, melainkan menggunakan terma, yaitu disembunyikan di dalam gua dan gunung. Dokten atau Mahaparipurna merupakan sadhana tertinggi di dalam sekte Nyingmapa. Ini ditransmisikan oleh Padmasambhawa melalui terma yang disimpan di unsur tanah, air, api, angin, dan angkasa di dalam sebuah gua. Yang ketiga, Cheng Fo Ching atau Sutra Satya Buddha juga berasal dari batin mula carya Liansheng. Setiap kata terpancar keluar dari batin mula carya Liansheng. Ini juga sama dengan terma. Yang ketiga, abhiseka silsilah angkasa. Batin memasuki sunyata dan menerima silsilah melalui angkasa. Padmasambhawa memberikan transmisi secara langsung. Baik Mahamudra, Dzogchen, Dzogchen Mahaprajna, Hewajra, Kalacakra, Wajra Kilaya, semuanya berasal dari silsilah angkasa. Padma Kumara dan Padmasambhawa serta Buddha Amitabha memiliki nidana. Jika mampu menyatu dan kontak yoga dengan Buddha Amitabha, juga sama bisa menyatu dan berkontak yoga dengan Padmasambhawa karena Padmasambhawa merupakan manifestasi dari Buddha Amitabha. Padma Kumara juga merupakan manifestasi dari Buddha Amitabha. Keduanya sangat erat dan ini merupakan silsilah angkasa. Padma Kumara memiliki nirmana kaya, yaitu mula carya Liansheng. Jadi, karena mula carya Liansheng merupakan Padmasambhawa dan merupakan manifestasi dari Buddha Amitabha, sama halnya seperti Padmasambhawa, sehingga hubungan keduanya sangat erat dan ini merupakan silsilah angkasa. Semua yang berasal dari silsilah angkasa ini berasal dari Sang Buddha. Saat praktisi Tantra bermeditasi, para Buddha Bodhisattva akan memberikan transmisi langsung kepada sadaka. Dan ini hanya yang bersangkutan yang mengetahuinya, serta para Buddha Bodhisattva yang mengetahuinya. Orang lain tidak mengetahuinya. Silsilah duniawi dari mula carya Liansheng. Mula carya Liansheng memiliki silsilah dari Tantra Tiongkok dan Tantra Tibet. Pada mulanya, mula carya Liansheng mempelajari Tantra Tiongkok dan juga Tantra Merah atau Nyingmapa dari Biksu Liaoming dan mendapatkan banyak mahasadana serta abhiseka. Lalu dari sekte Sakyapa, dari Guru Sakya Cengkong, mendapatkan abhiseka Acarya, Anuttara Yoga, dan Lamdre. Lalu dari sekte Kagyupa mendapatkan silsilah dari Karmapa ke-16, yaitu abhiseka Buddha Pancadhyani dan Maha Abhiseka Tantra. Lalu dari sekte Gelupa, dari Acarya Tuptendargya mendapatkan bejana, Panca Buddha, dan Anuttara Yoga. Biksu Liaoming juga mengajarkan mentransmisikan Wajra Datu dan Garba Datu.
Acarya Sakya Cengkung mentransmisikan Yidam Yoga dan Dzogchen Mahapratna. Mulacarya Liansheng memiliki silsilah dari Tantra Tiongkok dan Tantra Tibet. Semuanya sangatlah luar biasa. Hadis silsilah Chen Fozhong. Setiap siswa Chen Fozhong memiliki nama wisuda Lien atau Padma di depan namanya. Apakah maknanya? Yang pertama, Padma atau teratai tumbuh di lumpur tetapi tidak ternoda. Ini bermakna dari awam menjadi suciwan. Yang kedua, sadhana melatih diri hingga mencapai pencerahan dan terlahir di Mahapadmini Loka. Yang ketiga, setiap siswa terlahir dari Padma. Setiap siswa adalah Padma Kumara. Yang keempat, Mahapadmini Loka terhubung dengan tanah suci Sakyamuni, yaitu tanah suci Huachang, tanah suci Buddha Amitabha, yaitu Sukawati Loka, tanah suci Tathagata Vairocana atau Miyen Kuo, dan semuanya terhubung, hanya namanya saja yang berbeda. Yang kelima, sesepuh Tantra adalah Padma Sambhawa atau Lien Hua Shen Tase. Yang keenam, mula carya Liansheng. Mula carya di Chen Fozhong adalah Liansheng Huofo. Yang ketujuh, mula carya Chen Fozhong adalah Liansheng, bergelar Liansheng. Semua siswa menggunakan nama Wisudi Lien atau Lien Hua . Ini merupakan perwujudan dari 5 kebijaksanaan Tathagata. Yang kedelapan, mula carya dan siswa tidak berbeda. Ini menunjukkan yoga atau manunggal. Yang kesembilan, kebijaksanaan yang setara. Kesamaan nama Wisudi merupakan ciri khas Chen Fozhong. Bermakna mula carya menghormati segenap insan dan segenap insan memiliki buddhata. Yang ke-10, karena adanya upeksa atau kesetaraan, barulah bisa melatih diri hingga tiada kebencian dan memasuki acita. Pencerahannya acita adalah Buddha. Saya ingat saat mula carya Liansheng mengunjungi Budi Leichangse di Vancouver. Saat itu mula carya memberikan Dharma Desana. Lalu setelah itu mula carya turun dari Dharma Sana, lalu beranjali menghormati setiap siswa. Setiap siswa di sana merasa sungkan dan berkata, "Maha Guru jangan berlaku demikian." Tetapi Maha Guru tetap beranjali dan menghormati setiap orang. Sesungguhnya saat itu mula carya kita bukanlah memberikan penghormatan kepada tubuh fisik kita, tetapi memberikan penghormatan kepada buddhata dalam diri setiap dari kita. Karena mula carya kita telah memahami bahwa setiap insan memiliki buddhata yang setara. Kini kita memasuki sesi kuis bagian kedua. Kita bisa masuk kembali ke Mentimeter yang tadi untuk games quiz. 现在我会更加的注意我的操作了。那我刚刚看到有人 tadi harus memperhatikan 3 situs bahasa, jadi agak kewalahan. Saya sampaikan kembali link untuk memasuki games ini di sini. Apakah semua telah siap? Kita memasuki kuis setiap channel bahasa. Hao. 有请上师来念一念第3个问题。问题3，请选出真佛经的由来。A. 阿弥陀佛。 Pertanyaan ketiga, dari manakah asal sutra Satya Buddha? A. Transmisi dari Buddha Amitabha. B. Mengalir dari batin Maha Guru Liansheng. Yang ketiga, transmisi via mimpi dari Buddha Sakyamuni. Hao. 到底是什么答案呢？好，答案是
B 莲生活 Jawaban yang benar adalah B. Sutra Satya Buddha mengalir dari batin Mahaguru Liansheng. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. 问题是，请选出莲生活佛释教的传 Sebutkan 4 silsila yang dimiliki Mahaguru Liansheng. A. Nyingmapa, Sakyapa, Tantrayana, Kagyupa. B. Kristiani, Taoisme, Mahayana, Tantrayana. C. Nyingmapa, Gelugpa, Kagyupa, Sakyapa.好，请大家选择答案，看看你的手机。 Silakan memilih jawaban yang Anda rasa benar.好，时间到，答案是什么呢？ Waktunya telah habis. Jawaban yang benar adalah C. Nyingmapa, Kagyupa, Gelugpa, dan Sakyapa. .好，今天的中文的管道冠军是 Leo， 恭喜 Leo。那我们再看看一下印尼的部分。印尼呢是由谁呢？是来自 Ban Solo Joyo， 还有英文的又是谁呢？ Pertama bahasa Indonesia adalah kuis dalam bahasa Indonesia adalah Bun Storojoyo. Selamat kepada pemenang. Jika kalian merasa kuis ini menarik, boleh memberikan respon di kolom chat. Kita serahkan kembali kelas ini kepada Acarya Leni. Bagaimana mendapatkan silsilah yang sejati? Seorang siswa Tantra saat bersarana dan mendapatkan Abhiseka sesungguhnya telah mendapatkan silsilah, tetapi semua ini hanyalah merupakan silsilah dalam bentuk luarnya saja, hanya sebuah formalitas saja. Silsilah yang sejati harus berasal dari bawana yang tekun. Silsilah hanyalah bentuk luar saja. Harus berupaya mencapai kontak yoga. Tanpa upaya, berapa banyak pun silsilah yang dimiliki tidaklah berguna. Jadi silsilah itu sesungguhnya hanyalah bentuk luar saja. Jadi dalam diri kita harus memiliki motivasi untuk tekun bersadana. Meskipun telah mendapatkan banyak Abhiseka, tetapi tidak tekun bersadana dan tidak memiliki kemajuan. Silsilah semacam ini hanyalah kosong belaka. Punya silsilah sama saja tidak punya silsilah. Silsilah yang sejati berasal dari angkasa, berasal dari hasil bawana. Mengacaukan silsilah. Seorang siswa Zefojong yang telah bersarana kepada Mulacara Liansheng, lalu ia bersarana juga kepada acarya yang lain di dalam Zefojong, meskipun belum kehilangan daya adistana silsilah, tetapi telah menurunkan pangkatnya dari siswa menjadi cucu. Yang kedua, seorang guru atau acarya Zefojong menerima siswa Zefojong sebagai siswa, sama saja melanggar silsilah dan tidak sesuai kaitan dharma. Yang ketiga, seorang siswa Zefojong menerima siswa lainnya sebagai siswa
Dan ia sama sekali tidak memiliki kualifikasi sebagai acarya dan tidak mendapatkan pengakuan dari TPF sebagai acarya. Ia mengangkat saudara sedharma sebagai siswanya. Ini sama saja melanggar silsilah dan tidak sesuai kaidah dharma. Dalam butir ke-43 dari 50 Abdi Guru Pancasila telah menuliskan sangat jelas tentang topik ini. Saya ingat ada sebuah kisah. Seorang ketua vihara berkata kepada memanggil seorang ahli prana untuk mengajarkan topik olah prana kepada para siswa Chengfo di viharanya. Lalu master prana ini, ahli prana ini berkata, saat melakukannya, saya hanya akan mengajarkannya jika kalian memvisualisasikan diri saya duduk di atas puncak kepala kalian sebagai guru kalian. Lalu para siswa juga berkata, ini tidak sesuai, kita seharusnya bervisualisasi pula cari Lienseng yang duduk di atas kepala kita, bukanlah master atau ahli prana ini. Lalu ketua vihara ini berkata, saya punya satu ide. Pada saat melakukan sadhana tantra Chengfo, Anda bervisualisasi mula cari Lienseng yang duduk di atas puncak kepala. Tetapi saat sedang belajar prana, kalian visualisasi master prana ini duduk di atas puncak kepala kalian. Menurut kalian, apakah hal ini benar? Apakah kata-kata ketua vihara ini benar? Setiap siswa Chengfo juga paham. Di atas puncak kepala kita harus senantiasa menjunjung mula carya kita. Selamanya kita menjunjung tinggi mula carya kita. Dalam 50 Abdi Guru Pancasila, butir ke-43, sesama siswa, sesama saudara sedharma tidak boleh mengangkat guru atau murid supaya tidak mengacaukan silsilah. Jadi sebagai seorang siswa Chengfo, setiap saat kita harus selalu menjunjung tinggi mula carya kita, menjunjung tinggi mula carya Lienseng. Jadi kita harus senantiasa membaca 50 Abdi Guru Pancasila supaya kita tahu apa yang sesuai dengan sila samaya antara siswa dan guru, mana yang tidak sesuai dengan sila. Ada sebuah ungkapan, Buddha Dharma sulit ditemui, guru sejati sulit diperoleh. Seorang guru sejati memiliki beberapa poin-poin penting. Yang pertama, ia memiliki silsilah yang jelas. Seorang guru sejati memiliki silsilah yang jelas dan tidak sembarangan. Ia tidak sembarangan berkata bahwa saya lebih pintar dari Buddha Sakyamuni dan sebagainya. Seorang guru sejati memiliki silsilah yang jelas dan memiliki pengakuan dari mula caryanya. Ini membuktikan kemampuannya dan kualitas dirinya. Seperti halnya mula carya Lienseng memiliki silsilah dari 4 sekte tantra, yaitu dari Nyingmapa, yaitu Biksu Liaoming, dari Kagyupa Karmapa ke-16, dari Sakyapa Acarya Sakya Cengkong, dan juga Gelugpa Acarya Tupten Dagil. Ini adalah 4 guru silsilah dari mula carya Lienseng. Lalu yang kedua, memiliki karya tulis. Seperti mula carya Lienseng telah menulis 292 buku. Saat Anda membaca karya tulis mula carya Lienseng, Anda akan memahami bagaimana kemampuan dan juga perjalanan sadhana dan pelatihan diri mula carya Lienseng. Seperti halnya Mahaguru sering berkata, buku menggambarkan, representasikan hatiku. Jadi dengan membaca buku karya Mahaguru, kita juga mengetahui bagaimana pengalaman sadhana mula carya Lienseng, mulai dari tahapan awal. Ini semua bisa kita baca dalam buku karya Mahaguru. Yang ketiga, melihat apakah mula carya kita memiliki karakter yang
rendah hati. Kita lihat mula carya kita, sama sekali tidak pernah mata duitan, tidak pernah membicarakan masalah tarif. Mula carya Lensha mengikuti pesan dari Biksu Liaoming, semua hal sukarela sifatnya, tidak pernah membicarakan tarif. Kemampuan sadhana dari kemampuan sadhana atau keberhasilan sadhana tantra tidak bisa dinilai dengan uang. Banyak siswa yang ingin mendapatkan abhiseka, misalnya saat mengikuti upacara dharma yang dipimpin oleh mula carya, dengan mengikuti upacara dharma dan melewati rangka abhiseka, berarti Anda juga telah mendapatkan abhiseka bersarana kepada mula carya Lensha. Guru kita tidak pernah berkata harus membayar biaya sekian-sekian untuk mendapatkan ajaran atau untuk mendapatkan abhiseka sarana. Sama seperti Guru Atisa di Pamkara saat mencari Guru Dharma Kirti. Sama sekali tidak pernah diminta tarif, hanya diminta untuk tinggal dan menetap selama 12 tahun untuk belajar. Jadi prinsip dari mula carya kita semuanya sesuai jodoh. Jadi diharapkan para siswa tidak menyia-nyiakan nidana yang telah ada antara kita dengan mula carya. Lalu yang keempat, kita harus menyimak apakah seorang mula carya memiliki bodhicitta, memiliki batin yang maitri karuna. Contohnya ada seorang siswa yang bersarana kepada mula carya Lensha. Setelah beberapa lama, ia keluar dan meninggalkan Chen Fozhong. Ia pun menulis buku, bagaimana cara saya melepaskan diri dari Chen Fozhong. Lalu buku itu pun tersebar. Dan buku ini menyebabkan banyak siswa yang baru bersarana kepada mula carya menjadi goyah dan meninggalkan Chen Fozhong. Lalu ia pun merasa menyesal karena semua yang ia tuliskan hanya berdasarkan gosip saja. Lalu ia pun menyatakan penyesalan, bertobat kepada mula carya Lensha, dan ia kembali bersarana kepada mula carya Lensha. Guru sangat welas asih dan hanya berkata, sangat baik sekali jika kamu mau pulang kembali. Jadi kita harus paham dalam hidup kita saat kita menjalani pelatihan diri bhawana, mengapa kita perlu membantu orang lain? Seperti saya melihat niat dari Acarya Lianhe, setiap hari memperhatikan satu siswa. Ini juga merupakan bodhicitta, membantu orang mencapai moksa. Jadi dalam melatih diri yang paling penting adalah mencapai kesucian dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kita harus mengatakan hal-hal yang membuat orang lain senang dan bisa meningkatkan prajna kebijakan orang lain. Ini merupakan prinsip yang perlu kita pahami. Jadi bagaimana mengenali guru sejati? Yang pertama memiliki silsilah, kedua memiliki karya tulis, ketiga tidak mementingkan duniawi, yang keempat memiliki maha maitri dan welas asih. Hari ini topik yang saya sampaikan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Amitabha. Amitabha, terima kasih kepada Acarya Lien Yi yang telah menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga kita bisa memahami topik tadi Dharma Chen Fozhong dan konsep silsilah. Dan kita juga paham ikrar agung dari mula carya, rela tubuh hancur berkeping-keping demi menuntun insan. Marilah kita sambut kembali Acarya Lianhe untuk menyampaikan
Semangat kepada kita semua. 我以为考试就之前已经考完了呢，结果课 Saya 后 kira tadi saya sudah selesai diuji, ternyata ini ujian kedua buat saya. 我觉得今天的游戏增加了 Saya merasa kuis hari ini sudah ditambahkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, membantu para peserta untuk menyimak lebih gampang lagi dan bisa mengikutinya. 中文方面，我想问一下，是不是点击就可以了？就是其实点击留言区就能进入那个游戏了，是吧？ Apakah dengan 所以不知道怎么参与游戏的， apakah dengan klik 就是点击 tautan yang dibagikan bisa langsung tersambung? 总之，我觉得那个游戏的 Sangat baik sekali jika bisa. Dan saya merasa musiknya juga cocok. 在不断的摸索和改进中，让课程呢1个小时多的课程 Kita 呢， semua senantiasa berupaya supaya waktu 1 jam 很重要的内容，同时 dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memahami materi, tetapi di sisi lain juga membuat para peserta merasa tidak bosan. Jadi kita membuat kuis 加深记忆。 yang bisa membantu peserta untuk lebih memahami materi. 所以大家 Dan semuanya merupakan proses. 无论是 Jadi kalian juga bisa menyampaikan 都有看， masukan. 每个助教把 Zoom 的内容 copy 发到 YouTube， 又把 YouTube 上面又发到 Zoom， 很辛苦。我们的辅导员真的很认真，每一位辅导员都是非常值得赞叹的。 Setiap mentor yang ada juga membantu untuk menyampaikan gambar dari YouTube ke Zoom dan Zoom ke YouTube. Jadi semuanya bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh. Untuk kelompok Viria juga semuanya saling bekerja sama. Terima kasih kepada kalian semua dan terima kasih kepada acarya pengajar hari ini, yaitu acarya Lian-i yang menyampaikan materi dengan sangat baik. 非常的重要。像今天我觉得，我记下来的一个重点哈， Hari ini saya mencatat poin penting, 传承力引发 yaitu 自身智慧。这句话以前可能 daya silsilah memancing 忽然有感触， keluar 原来传 daya bala. 密教的特色就是以传承加持力。 Jadi ciri khas dari Tantra adalah daya silsilah. Daya silsilah inilah yang mampu menarik kebijaksanaan atau prajna dari batin kita. Saya juga ingin mendengarkan masukan dari kalian semua. Terima kasih. Terima kasih acarya Lian He yang telah menyampaikan masukan dan juga semangat untuk kita semua. Marilah kita memasuki sesi foto bersama. Harap semuanya membuka kamera dan juga berikan senyuman yang terbaik. 9、8、7、6、5、4、3、2、1。感谢翠芳助教今天的在 Terima 后台， kasih 也谢谢秋韵助教今天 para cuciau yang telah membantu di back office kita. 开课的时候救我一命，谢谢你。感谢线上 Terima kasih kepada semua pengajar dan juga para peserta. Kita semua saling mendukung. 有注册的学员不要忘记，在我们第一章上课结束之后呢，就可以交作业。那分成2个，一个是理论的作业呢，请大家在你的网络大学的网页里面交500个字最少500个字的理论作业。同时也在我们的实修课程每一周 Dan juga boleh ingat untuk melakukan tugas yang boleh kalian pilih, yaitu menyampaikan artikel sebanyak 500 kata. Atau boleh juga menyampaikan
atau melakukan checklist atau punch card di grup WhatsApp kalian masing-masing. Terima kasih kepada penerjemah bahasa Inggris, Pandita Lokapala Seraya Ija dari Singapura, dan juga penerjemah bahasa Indonesia, Heaven Chujiao dari Indonesia. Terima kasih kepada kalian semua. Jika ada masalah dalam kelompok Viria, masalah dalam punch card, boleh menyampaikan kepada mentornya masing-masing. 好，谢谢大家。我们有请我们的授课导师林一上师跟大家说再见。 Terima kasih. Kita persilakan Acarya Lieti untuk menyampaikan salam perpisahan kepada kita semua. Salam penutup. Terima kasih kepada Ketua TPF Acarya Changchu, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lien Jia, kepada Acarya Lien Fei, kepada semua Acarya, Dharmacarya, Biksu Lama, Pandita Dharmaduta, Pandita Lokapala Seraya, dan semua peserta. Amitabha, sampai jumpa minggu depan. 我的联上师，谢谢处长联合上师，谢谢连家上师一直陪伴着我们，谢谢会长，感谢你陪读。 Terima kasih kepada semua acara yang senantiasa menemani kita. 感谢线上所有的上师、教授、师法师、讲师、助教以及全球各地的莲花童子们，我们下个礼拜再见哦，谢谢大家。 Sampai jumpa kepada semua Padma Kumara yang telah mengikuti kelas. Sampai jumpa minggu depan. Dan terima kasih kepada semua tim back office. 谢谢一才讲师，全部都是你在背后帮忙哈，感谢你，辛苦你啦。哦，谢谢线上每一位师兄师姐，也记得要加入4大群组。假使你旁听，也欢迎来加入注册，成为网络大学的学员哦。谢谢大家，我们今天上课到这里，谢谢大家，再见。谢谢上师，谢谢，拜拜。再见啦。再见。再见。哎。阿弥陀佛，谢谢你们，大家再见。我看到彩虹世界。谢谢。